Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian, berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Rosuryo, Dr. Tifa, Bang Lismon, itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, sekali hoax, tetap hoax. Itulah pola operasi yang digunakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tujuannya jelas, yaitu ikut menumbangkan Mas Gibran agar di tahun 2029 itu tidak ikut jago menjadi capres maupun cawapres. Tentu orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi itu sudah punya jago sendiri. Karena mereka paham selama ada Mas Gibran, mereka tidak akan bisa memenangkan persaingan politik ini. Banyak sekali berita-berita hoax yang berseliweran di media sosial, ya. Kita lihat di TikTok itu bahkan ratusan ribuan berita hoax yang ditujukan untuk menyerang Pak Jokowi, menumbangkan Mas Gibran. Nah, di kasus ijazah Pak Jokowi, foto yang ada di ijazah Pak Jokowi pun dipermasalahkan bahwa itu bukan fotonya Pak Jokowi masih muda. Nah, itu disampaikan oleh Rustam Effendi. Rustam Effendi dengan bersemangat menyatakan bahwa itu bukan fotonya Pak Jokowi dan meminta agar Roy Suryo CS itu tidak diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ya, kalau hanya berdasarkan pernyataan Rustam Effendi tanpa ada bukti-bukti yang pendukung, ya tentunya polisi tidak mau gegabah seperti itu, dan itu adalah berita sampah karena itu adalah dari kubunya Roy Suryo, bukan independen. Nah, kali ini akan saya spill video ya dari netizen yang menyoroti tentang tuduhan Rustam Effendi yang merupakan tuduhan hoax. Bisa kembali lagi bersama satu semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Rustam Effendi, pembohong besar, ya. Saya katakan pembohong besar, fitnah besar, ya. Tahukah Anda bahwa Pak Dumatno akhirnya muncul? Muncul ini yang menjadi saksi kunci nanti, ya, teman-teman. Tentu ini menjadi suatu polemik besar, bahwasannya kemarin Roy Suryo membandingkan fotonya Pak Jokowi sama dengan Pak Dumatno, ataupun fotonya Pak Jokowi yang di ijazah itulah fotonya Pak Dumatno. Kemudian di jauh hari sebelumnya, ya, mereka memakai referensi dari si Bambang Tri dan Gus Nur itu, ya, yang dalam buku Jokowi Undercover itu, ya, mengatakan fotonya itulah foto Hari Mulyono, ya. Sekian banyak dipatahkan oleh tim dari Pak Jokowi, akhirnya mereka bergeser. Kemarin mengatakan bahwa, wah, foto anaknya Pak Dumatno. Aduh, ini luar biasa fitnahnya, pembohongnya, ya. Itu teman-teman harus saksikan sampai selesai supaya tahu bahwa teman-teman tidak sedang menerima informasi yang salah dari mereka, ya, dari mereka tim teroris ini. Apalagi dari mulut congornya si Rustam Effendi, ya, yang sebelumnya sok-sok preman mengancam Bang Andi Aswan di acara Rakyat Bersuara. Saya menyaksikan sendiri itu, ya. Dan di acara Rakyat Bersuara minggu lalu dia bersaksi bahwa foto yang ada dalam ijazah itu adalah fotonya Pak Dumatno, malah otaknya sama sengklek dengan Roy Suryo, ya, soal foto itu. Kemudian sisi lain juga dia mengatakan bahwa dia mendapat kiriman foto itu dari ponakannya. Dia bahkan tidak tahu kalau anaknya Pak Dumatno itu adalah perempuan dan anggota DPRD Solo. Ini dia tunjuk foto anaknya Pak Dumatno itu yang laki-laki. Woi, kau bergaul agak luas sedikit, woi Rustam Effendi. Mulut congor, sok preman kau. Ya, saya bilang kau sok preman karena kau sosok ngancam, kalau di TV kau sosok galak nunjuk ancam berantem sama orang kemarin mau pukul Bang Andi Aswan di acara Rakyat Bersuara. Saya ada di situ, ya. Apalagi sebelumnya, ya, bersama Bang Silvestre Tina, kau sosok nunjuk gitu. Saya tahu Anda aktivis, ya, tapi kalau Anda bicara itu harus pakai data, ya. Jangan pakai otak mengongnya itu, ya. Kau analisis bilang bibirnya Pak Jokowi tebal, hidung, mata, telinga semuanya. Udah kau bikin nyanyi aja, mata, telinga, hidung, bibir, mulut semua anggota tubuh kau analisis. Kau ahli apa? Kau ahli apa, woi Rustam Effendi? Kau fitnah lagi keluarga Pak Dumatno, ya. Kau bawa-bawa nama anak Pak Dumatno, ya. Kemudian tampilkan di Rakyat Bersuara, sementara itu bukan anaknya Pak Dumatno. Kau dapat data dari mana, woi? Ngawur-ngawurnya kau tuh, ya. Teman-teman, ya, pasti kita marah, ya. Berharap dia harus segera mengklarifikasi, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada keluarga Pak Dumatno yang dia sudah memfitnah, ya, bahwa itu anaknya Pak Dumatno. Dia bahkan tidak tahu sekali lagi bahwa anaknya Pak Dumatno itu anggota DPRD Solo dan perempuan. Dan akhirnya Pak Dumatno angkat bicara, teman-teman. Pak Dumatno berbicara bahwa itu yang dikatakan oleh si Rustam Effendi adalah omong kosong, pembohong besar. Nah, sebelum kita membongkar apa yang dikatakan oleh Rustam Effendi itu, kemudian diskakmat, ya, oleh Bang Andi Aswan, kita dengarkan dulu press conference yang bikin tim teroris ini malu habis-habisan, ya. Kita dengerin dulu. Presentasi lah perihal keaslian dari ijazah Pak Jokowi sendiri. Seperti apa akhirnya malam ini diungkapkan? Ya, kan selama ini selalu pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan? Dan ada framing-framing yang saya katakan tadi dari awal kan katanya Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, kemudian DO, ijazahnya hilang, dan sebagainya. Ada lagi 2 sarjana muda, ya, dan sebagainya. Makanya saya bilang ini kurang ajar sekali gitu loh kan. Ini kan sudah dijelaskan oleh UGM, penerbit ijazah itu, gitu. Bahwasannya ijazah itu ada di tangan beliau dan ijazah itu asli. Semua dokumen-dokumen itu lebih dari 100 dokumen itu ada, ya kan? Dan kemudian ini mereka mengkaitkan pula dengan KIP kan, informasi publik itu gitu loh. Seolah-olah bahwa KIP itu itulah yang nanti yang membenarkan argumen-argumen dia gitu. Padahal itu adalah administratif, bukan masuk ke substantifnya kayak gitu. Nah, tadi akan ada tantangan kan dari para mahasiswa selama ini yang buktikan. Oke, saya langsung berpikir, ya sudah, tayangkan saja sekalian. Sekaligus juga karena tadi siang saya dengan Pak Dumatno, Budi Utomo. Orang mungkin tidak tahu, saya sudah 4 tahun bersahabat dengan beliau sebetulnya. Saya menahan untuk itu. Tapi beliau minta, ayo kita ketemu. Nah, sekarang saya bongkar. Karena kita juga melaksanakan eksklusif, karena kita juga melaksanakan yang namanya digital forensik itu berdasarkan foto ijazah Pak Jokowi dengan foto teman saya Pak Dumatno Budi Utomo ini. Kan merah semua, artinya nggak ada dan nggak identik sama sekali gitu. Ini menjelaskan itu apa yang dikatakan Rustam Effendi minggu lalu yang mengatakan bahwa anaknya Dumatno bertemu dengan ponakannya Rustam Effendi itu dan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu ada apa-apanya. Itu ada kebohongan besar, ya. Pak Dumatno punya putri adalah anggota DPRD Surakarta,
ya umurnya 25 tahun. Apakah berhubungan dengan ponakan? Tidak sama sekali. Itu pembohongan besar untuk itu. Luar biasa itu. Ya, itu saya makanya kenapa saya terima ini walaupun saya diterima di TV yang lain, meminta untuk buat langsung dengan Roy Suryo. Saya bilang ini, kenapa? Buat bisa menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dikatakan Rustam Effendi itu adalah omong besar dan pembohong besar. Jangan juga, ya kan, analog yang diteliti fotokopi. Nah, pertanyaannya gampang sekali, sederhana kok, ya kan? Nah, ada di mahasiswa nanti kalau lulus nanti yang ngasih ijazah siapa? Kampus apa Roy Suryo? Kampus. Nah, yang bisa katakan palsu atau asli kampus apa Roy Suryo? Kampus. Ini sederhana gitu loh. Jadi kita jangan di-framing. Ini kan maunya Roy Suryo bukan mau melihat. Dia maunya gini nih, Pak Jokowi kasih dia. Ini aku nyerah ya Roy, silakan teliti ijazah saya ya. Terima kasih. Nah, tetap aja palsu kata dia. Itu kalau penelitian dia. Orang dari debatnya mana sih dia? Emang kau siapa, Bos? Kau siapa, Bos? Kau siapa? Kau biasa Bos. Yang menarik lagi, tadi kan ada reformasi Polri yang di ketika itu. Tolak. Kan mereka ini bukan walk out. Halus. Jadi ngapain ada di dalam kalau nggak disuruh ngomong berarti patung kan bebas keluar lah, itu usiran halus itu. Artinya gini, tupoksi reformasi Polri bukan didirikan untuk Roy Suryo, ya, bukan didirikan untuk Roy Suryo. Dia internal Polri yang harus dibersihkan. Bukan persoalan penyidikan penetapan tersangka Roy Suryo. Itu kecil sekali. Mulai dari anggaran, pangkat, itu tupoksinya. Kok datang ke sana mengadukan mentang-mentang ada pawangnya situ kenalnya katanya. Biasa, yang udah nganggur diangkat lagi, ya kan? Gak seorang pintar katanya. So, Bos, lu prof aja, Bos. Tapi persoalannya adalah kemudian apa yang kamu sampaikan, ya, artinya analogi hukum Anda itu bukanlah satu hukum yang harus diikuti oleh Polri, Bos. Ya, Polri punya sistem penyidikan, diatur oleh Pemkab Polri, diatur Undang-Undang Polri, bagaimana tata cara penyidikan dan lain sebagainya. Ikuti, periksa 5, tetap periksa 5, kemudian berikan kesempatan sama dengan klaster kedua, klaster pertama diperiksa, setelah itu kandangin. Nah, coba kandangin nggak? Kandangin ngapain? Jadi ya kalau kita lihat ya kita percaya penuh kepada Polda Metro Jaya. Jadi saya ingin menjelaskan juga, saya tadi ini ada foto yang saya ambil ya bersama Dumatno. Ini tadi makan siang. Zoom. Bisa dilihat. Ya, yang dikatakan ijazahnya Pak Jokowi itu ada foto Pak Dumatno. Saya makan siang sama dia. Bajunya sama kan? Tetap kan nggak berubah toh. Ya, bisa dilihat. Ya, ini fakta. Karena saya selama ini tidak pernah berbicara itu tanpa data dan fakta. Karena untuk melawan teroris ini dengan framing-framingnya dia itu harus dengan data dan fakta. Di ILC kemarin dengan Roy Suryo sendiri, saya tampilkan itu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada jawaban? Tidak ada. Tidak ada sama sekali untuk itu. Jadi mempertanyakan juga saya. Dia berbicara tentang digital forensik yang dia katakan itu. Ya, membedah foto itu. Ya, kita gunakan 3 mode tadi. RFace, FaceNet, dan VGG Face. Nggak bisa katakanlah tadi, yang saya paham tadi kan orang hukum semua berbicara itu. Tapi di ILC ada Roy Suryo, saya beberkan itu. Tidak ada jawaban. Saya akan menjawab nih. Ya, tadi orang hukum, ya, saya sambung nih. Orang hukum ya. Hai mahasiswa hukum ya, dengerin nih, ya. Ini aku nggak enak aja tadi karena ada provokasian kalau begituin ya. Nih dengerin nih yang benar nih ya. Pendapat hukum yang bisa diterima adalah pendapat hukum seorang ahli yang sesuai dengan KUHP 184, keterangan ahli. Maka keterangan ahli yang sah menurut hukum bukan pendapat hukum yang ada di rakyat bersuara. Ingat ya, apalagi tidak ada korelasinya. Bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi. Berpendapat hukum terus mau mengikuti itu mau lo. Ingat ya, yang sah menurut hukum 184 KUHP. Pendapat ahli, itulah yang diuji oleh pengadilan. Ya, kalau bukan ngomong aja, bodoh amat, ya kan? Ampun. Nih ngumpulin terus nih propaganda politik. Bagaimana dia propaganda? Framing jeleknya itu sudah berikrar. 10 hoax setiap hari mereka harus keluarkan. Ya, artinya memang banyak kolam-kolam itu dengan tujuan yang sama berbeda-beda akan melakukan segala cara, baik cara halal maupun cara haram. Seperti itu gitu loh. Yang jelas mereka sudah jadi tersangka. Nah, tadi Pak Samudra tadi Teguh Pak Teguh sudah mengatakan, ini the battle of law-nya ini sudah ada. Tinggal mempersiapkan masing-masing. Dan ingat, jangan lagi memperkeruh, membuat kegaduhan sehingga tidak akan segan-segan Polda Metro Jaya akan mencokok mereka. Itu pasti akan terjadi seperti itu gitu. Clear kan untuk masalah itu? Tangkap. Oke. Itu. Pak Jokowi ini seorang humanis, Pak Jokowi ini seorang negarawan. Kan mereka kan selalu mendenial untuk masalah itu. Ya, yang jelas Pak Jokowi itu berbicara ke saya. Kalau dia minta maaf, benar-benar ya, itu minta maaf. Itu pasti akan diberi maaf itu. Tapi ini sudah selesai, ini sudah masuk ke taraf sudah tersangka. Artinya salah satunya kalau mereka divonis akan diminta seringan-ringan di polisi. Nah, jadi gini, saya lanjutkan pertanyaan kau. Apa tadi? Bos, diizinkan pulang karena mengajukan saksi yang meringankan. Ingat, bukan penundaan penahanan, tetapi penahanan yang tertunda. Beda ya, protes. Ya. Jadi ini bukan penundaan penahanan, tetapi penahanan yang tertunda. Paham ya? Itu dulu. Apa lagi? Tapi arti dari dia keluar dalam BAP 9 jam tanpa ada komentar dalam statement dia. Ya lu wartawan paling jago ngorek-ngorek tuh. Kenapa sih diam 1000 bahasa? Berarti gini. Nih ini serius. Saya mendampingi klien saya, itu kadang-kadang belum duduk 5 menit tuh kalau tersangka nih. Plak begitu duduk langsung dibalik tuh laptop. Bang, ini alat buktinya, Bang. Terus aku lihat nih. Waduh. Masuk nih, ya kan? Iya. Terus aku lihat sama kliennya nanya, "Bang, gimana, Bang? Masuk gak, Bang?" "Iya, lu dia bakal ditahan." Itu yang terjadi saya enggak. Udah lah pasti udah kasih lihat kok di sini salahnya lu. Makanya Dumatno. Makanya pas keluar, Rismon kau lihat kan? Kayak mati hidup. Bentar ya? Semua. Sebetulnya kalau Pak Dumatno itu melaporkan, habis itu semua. Ya, Dumatno itu saksi kita, saksi kunci kami nanti. Ya, oke. Jelaskan teman-teman apa yang dilakukan oleh Bang Ade ya terkait RKUHP yang baru, kemudian mereka diusir dari acara RDP kemarin, terus bagaimana Roy Suryo mau mengelak dari situasi ini mencari-cari bukti yang lain, dan apa yang dijelaskan oleh Bang Ade Aswan sebelumnya tadi, kita akan tegaskan lagi secara detail dalam video yang ini, kemudian kita akan bedah suatu perbandingan video yang dikatakan oleh si Rustam Effendi. Ya, jadi saya menggambarkan, menginformasikan mengenai hasil dari
digital forensik ya, dari computer vision atau image processing mengenai foto sebagai referensi dengan model ArcFace, VGG Face, dan Fastnet. VGG Face, Fastnet itu ada 3 model untuk face recognizing. Ya. Dan ini sumbernya itu adalah ini ketika Pak Jokowi adalah mahasiswa. Ya, ini mahasiswa, foto referensinya dia mahasiswa. Oke, kita bandingkan dengan 3 foto, ya, ijazah beliau. Foto yang ada di ijazah ada 3 warna hijau. VGG Face hijau, Fastnet hijau, ArcFace hijau. Artinya hijau itu artinya true, artinya benar, artinya bukan palsu. Ya, ini loh untuk itu. Kalau kita lihat foto ijazah Pak Jokowi yang di ijazah, yang dikatakan teroris, bahwasanya fotonya itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ya, kita uji coba foto itu dengan wajahnya Pak Dumatno. Apa yang terjadi? Merah semua. Artinya itu false, itu salah. Jelas ya? Untuk itu adalah salah. Oke? Nah, kalau kita coba foto ijazah dan foto wisuda sama. Artinya apa? Ini true. Berdasarkan computer vision itu adalah asli fotonya Pak Jokowi yang di ijazah. Tidak bisa dibantahkan untuk itu. Kalau mau kita didata untuk itu. Tapi pertanyaan masyarakat atau kacamata sama bibir yang buat jadi pertanyaan. Bukan hanya kacamata sama bibir untuk recognize, ya, jidat, kuping, bibir, pipi, telinga, hidung, semuanya. Bukan kacamata, semuanya. Kan ini jelas. Tadi kan foto saya tunjukkan, saya dengan Pak Dumatno, ya kan? Kan dia masa difitnah untuk itu. Itu bukan foto saya. Apalagi itu adalah anaknya Pak Dumatno yang dikatakan oleh siapa? Rustam Effendi itu yang mengkonfirm bahwa anaknya Dumatno itu adalah fotonya Pak, bapaknya di tempatnya Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi. Itu salah besar. Pak Dumatno ngomong sama saya sendiri. Ya. Pak Dumatno juga udah diperiksa sebagai saksi kunci lagi. Biasa analisis cerdas dari netizen tadi ya. Kalau Rustam Effendi mendengar video ini, kira-kira bisa tidur tidak ya? Ternyata berita hoax yang dipakai untuk menyerang Pak Jokowi itu sedemikian masif, sambung menyambung. Ya, kalau ada berita satu langsung disambung berita berikutnya, dan semua hoax. Memang pendukung Pak Jokowi itu harus jeli, ya, harus bisa menganalisis dengan hati-hati ucapan-ucapan dari lawan Pak Jokowi. Memang suatu saat mereka pasti akan tenggelam. Dimanapun, ya, kebenaran itu akan selalu menang. Ya, hoax pasti tenggelam. Ya, itu prinsip yang harus kita pegang sebagai loyalis Jokowi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.